Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya yang berjudul Sistem Multi Basis Data Terdistribusi dengan saya sendiri Faikoh Aulia Izmi. Nah, pertama, sistem multi basis data terdistribusi ada 3. Yang pertama integrasi basis data, yang kedua pemrosesan query, dan ketiga manajemen transaksi. Yang pertama, integrasi basis data adalah penggabungan database atau penyatuan database yang dapat saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua itu pemrosesan query. Query language merupakan bahasa khusus yang digunakan untuk melakukan perintah-perintah untuk mengakses data pada setiap basis data. Query language atau yang lebih dikenal dengan nama SQL merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk membuat suatu database. Pemrosesan terhadap query di dalam suatu basis data dilakukan dengan menggunakan bahasa query atau query language. Bahasa query formal basis data relasional adalah bahasa untuk meminta informasi dari basis data. Sebelum adanya bahasa tersebut, query terhadap basis data merupakan tugas yang sangat sukar. Yang ketiga, manajemen bahasa query ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu bahasa query prosedural dan bahasa query non-procedural. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen transaksi. Manajemen transaksi itu adalah manajemen transaksi atau manajemen query. Di sini sebelum kita membahas manajemen transaksinya, kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan transaksi. Basis data transaksi diartikan sebagai suatu proses penggunaan database, JMS, dan lain-lain pada suatu aplikasi. Sedangkan manajemen transaksi adalah pengaturan transaksi-transaksi yang digunakan atau diakses oleh suatu aplikasi atau sistem. Transaksi ini perlu diatur untuk mempertahankan ACID atau atomicity, dan lain-lain. Nah, transaksi adalah suatu unit eksekusi dari program yang mengakses dan memungkinkan update berbagai macam tipe data. Selanjutnya, bab 2. Di sini saya akan membahas yang kedua. Pembahasan itu jenis dan arsitektur sistem data terdistribusi. Arsitekturnya itu ada 4. Sistem tunggal, yang kedua itu sistem terpusat, yang ketiga itu client server, yang terakhir itu sistem terdistribusi. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan sistem tunggal. Pada arsitektur ini, data DBMS, basis data, dan aplikasi basis data ditempatkan pada komputer yang sama pemakaian yang dapat menggunakan hanya satu orang atau single user atau seperti di gambar. Yang kedua itu
Sistem terpusat adalah sistem basis data yang dijalankan pada sistem komputer tunggal dan tidak berinteraksi dengan sistem pada komputer lain. Penggunaan koneksi ke komputer pusat melalui terminal seperti di gambar. Seperti contoh. Yang selanjutnya C atau ketiga itu sistem client server. Itu memisahkan program pengguna dengan program basis data di sistem yang berbeda. Ada kelemahan-kelemahannya. Selanjutnya yang terakhir itu sistem terdistribusi. Adalah sekumpulan data yang secara logis adalah milik satu sistem yang sama, tetapi secara fisik tersebut di beberapa tempat di jaringan. Nah, selanjutnya 2.2 itu proses transaksi dan penyimpanan data terdistribusi. Yang pertama proses transaksi, yang kedua penyimpanan data terdistribusi. Yang pertama proses transaksi. Transaksi merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data bit. Sebuah transaksi berpeluang untuk menggunakan integritas basis data yang dapat membuat kondisi atau hubungan antar data tidak seperti seharusnya. Untuk menjamin agar integritas dapat tetap terlihat, maka setiap transaksi harus memiliki sifat-sifat transaksi. Yang pertama atomik, yang kedua konsisten, habis itu yang ketiga itu terisolasi, yang terakhir bertahan. Yang kedua itu penyimpanan data. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan, dan untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sehingga diakses atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Ada beberapa di sini, fragmentasi, yang kedua replika. Ada dua ternyata, maaf. Yang selanjutnya problem implementasi data terdistribusi. Ada 3 dalam perangkat lunak, yang kedua jaringan, yang ketiga itu keamanan. Kesulitan dalam membangun perangkat lunak itu antara lain bahasa pemrograman yang harus dipakai, sistem operasinya kayak mana, dan lain-lain. Yang kedua itu masalah jaringan, karena terdistribusi diimplementasikan dalam jaringan komputer, maka isu yang berkaitan dengan jaringan komputer akan menjadi pertimbangan utama dalam merancang dan mengimplementasikan sistem. Yang terakhir itu masalah keamanan. Ini berbagi daya atau sumber daya merupakan hal yang mutlak bagi muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan data dan lain-lain. Yang terakhir itu materi yang terakhir itu adalah perbedaan database terdistribusi, data warehouse, dan data mining. Sistem basis data terdistribusi adalah suatu sistem basis data yang memungkinkan setiap data yang terdapat dalam database
dapat didistribusikan dan juga ditransmisikan ke berbagai lokasi-lokasi user yang sudah ditentukan sebelumnya. Data warehouse merupakan sekelompok data yang diproduksi untuk mendukung pembuatan keputusan, juga merupakan tempat penyimpanan saat ini dan data historis dari potensi ketertarikan manajer seluruh perusahaan. Sedangkan yang terakhir itu data mining adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penentuan atau mining pengetahuan dari sejumlah data besar. Nah, kesimpulannya itu adalah dapat dilihat di sini, penyimpanan data terdistribusi ada dua. Seharusnya yang pertama itu sistem multi basis data terdistribusi itu mencakup ada tiga, integrasi basis data, pemrosesan query, dan manajemen transaksi. Yang kedua itu penyimpanan data terdistribusi itu ada dua, fragmentasi dan replikasi. Yang kedua itu terdapat tiga masalah. Yang pertama itu di dalam perangkat lunak, jaringan, dan keamanan. Yang selanjutnya itu perbedaan dari sistem basis data terdistribusi, data warehouse, dan data mining. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.